Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimakumullah wa hafizakumullah wa arsyadani Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atihi. Saudaraku di jalan Allah, semoga Allah merahmati kalian semua, juga menjaga kalian semua, serta Allah terus membimbing kita untuk istiqomah di atas jalannya. Tidak bosannya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu yang membahas tentang tauhid, sehingga kita berharap dengan bertambah tauhid kita, bertambah kebahagiaan kita, bertambah iman kita, bertambah tenang pula hidup kita kepada Allah Ta'ala. Kita masuk pada bab baru. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala, bab pada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan dari sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan-tandingan, yang mereka sebagian manusia itu mencintai tandingan-tandingan seperti mencintai Allah Ta'ala. Jadi bahasanya tentang masalah mahabbah, kecintaan, yang mana kalau dikaitkan dengan tauhid adalah kecintaan itu hendaknya murni karena Allah. Bahkan cinta kepada Allah itu sendiri tidak boleh disamakan dengan cintanya kepada selain Allah. Seorang pasti mencintai dirinya sendiri, pasti ya. Maka cintanya kepada Allah Ta'ala hendaknya lebih daripada cintanya kepada dirinya. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ini kuncinya. Dan kemudian beliau bawakan firman Allah Ta'ala kembali dalam surah At-Taubah ayat 24. Wa qawlihi, dan firmannya Dia Ta'ala, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun ada tanwin, dan di tanwin itu ada nun sukun. Setelahnya hamzah wasal. Ada hamzah wasal kemudian sukun. Maka disisipkan di sini nun berkasrah. Wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna
kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum. Ini ahabba, ya, sebagai apa? Tadi ada kana, berarti kalau ada kana dan pecahannya kaitannya dengan isim dan khobar kana. Nah ini khobarnya jauh di sini, ahabba. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Al-ayatah. Katakan, ya, dalam kaidah tafsir, perintah kul yang diperintah adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad, ya, jika ya adanya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, juga saudara-saudara kalian, serta istri-istri kalian, juga keluarga kalian, juga amwal, harta-harta yang kalian mengusahakan harta itu, kalian mengembangkan harta itu, dan juga perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, dan juga tempat-tempat tinggal yang kalian menyenanginya, ya, dari anak-anak sampai tempat tinggal yang kalian itu senang dengannya, ya, itu semuanya ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Juga itu semuanya lebih kalian cintai daripada berjihad di jalannya. Ini jika seorang lebih mementingkan cintanya kepada perkara dunia dibandingkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya serta amal soleh berupa jihad, kalau kecintaannya lebih besar kepada dunia, fatarabbasu, maka tunggu oleh kalian. Ya, ini bukan semata-mata kabar, ya, tapi ancaman. Ya, jika kecintaannya itu seperti itu, lebih condong kepada cinta dunia, tunggu oleh kalian. Yakni kalian pasti akan dapat akibatnya dari kecintaan yang salah penempatan itu. Tunggulah oleh kalian hingga Allah mendatangkan perkaranya. Ya, di antaranya jika seorang lebih mementingkan cintanya kepada dunia dibandingkan jihad, maka musuh nggak akan segan kepada kalian. Musuh-musuh Islam nggak akan takut sama kalian. Ya, kalau di masa salaf dulu, Ar-Rasul bersama para sahabat ketika akan menyerang pihak musuh, ya, sebelum kedatangan Rasulullah bersama pasukannya, jangka waktu sebulan itu musuh mendengar itu sudah ketakutan. Ya, tapi sekarang ya jauh berbeda. Bahkan musuh-musuh Islam berani membantai kaum muslimin, mengusir dari tempat-tempat mereka. Ya, simpelnya adalah kita harus introspeksi sebagai seorang muslim. Bisa jadi memang kita belum menempatkan kecintaan kita kepada agama di atas kecintaan dunia. Ya, jadi orang kafir melihat, ya muslim sama saja, dunia tok yang dia pikirkan dan diburu. Ya, berarti sama seperti kita, orang-orang kafir. Ya, nggak ada bedanya kalau gitu. Sehingga nggak ada rasa gentar dan takut di hati musuh-musuh Islam itu. Nah, maka kembalilah kepada agama kita, tempatkan agama itu di atas apapun dari apa yang kita cita-citakan. Dan an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari sahabat Anas, ya, Anas bin Malik tentunya, radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah kalian itu beriman. Nah, tidaklah salah seorang kalian itu beriman hatta akuna, hingga aku menjadi ahabba ilaihi min waladihi, aku lebih dia cintai daripada anaknya, wa walidihi, dan orang tuanya, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Ya, dikatakan kalian yang muslim belum dikatakan beriman, sampai kecintaannya itu kepada Rasul lebih daripada cintanya kepada keluarganya atau manusia seluruhnya. Ya, kalau di masa hidup Rasulullah tentunya cinta Rasul itu nampak. Rasulullah tinggal di Madinah, ya ikut hijrah ke Madinah, ya supaya bisa ya membantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau perintahkan dikerjakan segera, apa yang beliau bimbingkan diikuti. Itu pada masa hidupnya Rasulullah. Kalau sekarang bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Ya tentunya mempelajari sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara makannya, cara minumnya, muamalahnya, ya gimana sih cara makan dan minum Rasulullah? Lihat bimbingan beliau. Ya, karena mungkin zaman sekarang Muslim itu banyak ya, cara makannya tiru apa? Idolanya. Gimana cara makan ayam yang sehat? Oh, gitu caranya ya. Entah diapain itu, ya. Kenapa seorang Muslim tidak cinta dengan cara makannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sehingga dengan makan seperti itu dapat pahala dari pahala sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, juga dalam berpakaian, lihat bagaimana Rasulullah berpakaian. Nah, agar kita bahkan selama memakai pakaian sebagaimana sunnah beliau mendapatkan pahala karenanya. Dan juga bagaimana tidurnya, ya. Dan itu nggak akan diketahui kalau tidak mempelajari sunnah. Dan inilah bentuk kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhrajahu, Imam Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkannya. Walahuma anhu qala, dan pada keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, anhu qala, darinya. Nyanyi ini siapa ini? Sahabat sebelumnya Anas bin Malik. Nah, dari Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun, tiga, man kunna fihi, barang siapa yang ya ketiganya itu ada pada dirinya, wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan mendapati ya kelezatan iman. Jadi iman ada rasanya ya. Ya. Lezat iman itu. Ya. Karena sebagian orang itu dengan sholatnya, dengan puasanya, ibadahnya, baca Quran itu enggak merasakan lezat. Kayak siksaan itu ya, pengennya kerjakan selesai, begitu selesai rasanya lega, mulai seneng gitu ya. Nah, kelezatan iman itu ya akan dirasakan bagi orang yang mendapatkan atau memiliki sifat tiga ini. Apa itu? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa huma, ya, menjadikan Allah dan Rasulnya
itu lebih dia cintai daripada apapun selain Allah dan Rasulnya. Dan siap tidak mencintai Allah dan Rasulnya daripada harta? Ya, punya uang banyak, dibuka peluang amal soleh, dan itu perintah Allah. Ya, sanggupkah ya kita mendahulukan harta saya infakkan di jalan Allah. Masjid butuh untuk dibangun, ya rumah-rumah sekitar masjid bagus-bagus, masjidnya sekian tahun nggak layak kalau dikatakan tempat ibadah yang mulia kalau dari tampilannya. Ya, kenapa kaum muslimin tidak mendahulukan kecintaan Allah? Ya, ini rumah Allah. Kenapa nggak ada yang mau bantu membangunnya? Dijanjikan pahala, dibangunkan rumah di surga, enggan juga Mas. Nah, sehingga sampai harus apa? Iuran tiap bulan sekian ribu, sekian tahun baru dapat. Itu pun bentuknya tetap kalah daripada rumah-rumah sekitar masjid. Nah, ayo muslimun, ayolah tunjukkan kecintaannya kepada Allah, tunjukkan bahwa Allah itu lebih dicintai dari apapun. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada keduanya. Ini yang pertama. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan mencintai kepada seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Ya. Kenapa seorang mencintai istrinya? Ya, karena Allah. Ya. Kenapa seorang istri mencintai suaminya? Karena Allah. Ya. Coba itu buktikan. Ya. Gak usah jauh-jauh ke sana, ke orang-orang dekat kita aja. Kok saya seneng sama anak ini, yang kebetulan anak saya seneng, kenapa? Ya, coba itu dibangun di atas lillah. Iya, ini anak subhanallah rajin ibadah. Ya, mudah diajak untuk beramal soleh, cintai anak itu. Ya, ada anak yang lain walaupun ganteng, nyenengke, tapi susah diajak sholat. Ya, benci dengan. Ya, bangunlah dengannya. Sesuatu yang karena Allah. Ini memang anak harus dididik ini. Ya, kalau perlu, cara yang bisa membuat dia untuk jadi soleh gunakan. Ya, dan mencintai seseorang tidaklah mencintai kecuali karena Allah. Ini yang kedua. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahullahu minhu. Yang ketiga, ia benci untuk kembali pada kekufuran setelah Allah mengentaskannya dari kekufuran itu. Ya, dulu seorang di atas kekufuran belum mengenal Islam. Ya, kemudian ada sesuatu yang membuat dia kembali kepada kekufuran. Kamu kalau keluar lagi dari Islam, tak kasih jabatan. Syaratnya apa? Ya kembali ke agama Muslim Islam dulu itu. Ya, ada yang mau begitu? Ya banyak ya. Nah, itu kan banyak. Nah, artis ada perkara yang banyak kita saksikan. Apa itu? Ya, kembali kepada kekufuran. Ya. Tapi manakala seorang pencinta, saya tidak mau untuk kembali kepada kekufuran. Ya. Kama yakrohu an apa itu? Yaktifa dia. Cukup. Au an yuktifa finnar. Sebagaimana dia benci untuk
dilempar ke neraka, ke api neraka. Jadi yang ketiga adalah dia benci untuk kembali kufur, sebagaimana dia benci dilempar ke api. Ya. Dan jadi dilempar ke api sama bencinya dia kembali kepada kekufuran. Ini 3 hal. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, la yajidu ahadun halawatal imani hatta. Tidaklah seorang mendapatkan kelezatan iman hingga ila akhirih, lafadznya itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, riwayat Imam Al-Bukhari pada Sahih beliau pada kitab Al-Adab, lafadznya la yajidu ahadun halawatal imani, tidaklah salah seorang itu mendapati kelezatan iman hatta yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, hingga dia mencintai seseorang tidaklah mencintainya kecuali karena Allah. Sama berarti ya. Wa hatta an yugdafa fin nari ahabbu ilaihi min an yarji'a ilal kufri ba'da in anqadahu Allahu minhu. Yang kedua, sampai tidak mendapatkan kelezatan iman sampai ia dilempar ke api, lebih dia cintai daripada kembali kepada kekufuran setelah Allah mengentaskannya dari kekufuran itu. Kalau yang tadi itu balik kufur, benci, sebagaimana dia benci dilempar ke api. Sekarang lebih daripada dilempar ke api, mending dia mempertahankan keimanannya. Sebagaimana daripada dia kembali kufur, mending mati gitu ya. Kenapa? Lebih mengutamakan keimanan. Kenapa begitu? Dia telah merasakan lezatnya iman. Sesuatu yang hati itu begitu lezat dengan keimanan, merasakan nyaman dengan ibadah. Kok kemudian disuruh kufur? Tidak mau, jelas dia. Dan wa hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan hingga menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apapun selain keduanya. Poinnya di sini ayo lepas rahimani rahimakumullah, poinnya adalah menempatkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada apapun itu. Tadi dibandingkan dalam ayat kecintaan kepada anak, orang tua, saudara. Kalau ini mungkin mudah kita kalahkan ya. Nah, coba kalau kecintaan kepada istri, kepada harta, pada perdagangan yang begitu menjanjikan keuntungan, siap dah itu dikalahkan dengan cintanya kepada Allah. Mungkin terjadi dakwah
ya. Wah, udah di luar kota, ya. Ini sesinya dia ngajar 1 jam lah, ya. Ternyata pas mau ngajar ditelepon dari keluarganya, ini istrimu lahiran di rumah sakit. Terbayang nggak mengutamakan cinta Allah daripada cinta kepada istrinya? Ya, udah jalan aja. Ya, toh juga masih lumayan ya. Ada yang nunggui. Ya, jangan terus, ini pengajiannya batal. Istri saya lahiran. Memang kamu mau bantu lahiran itu? Ya, ya taruhlah contoh seperti itu. Ingat yang seperti ini. Ya, atau mungkin ya kecintaan kepada anaknya, tapi malah keliru. Sudah betul anaknya ditaruh di pesantren, asrama. Ya, biasanya di rumah itu serba enak ya. Ke kamar mandi ya nggak ada antrian. Makan tinggal tunjuk, Bu, mau makan itu. Ya, mau begini begitu nggak ada yang larang. Di pesantren di asrama beda 100%. Makan nggak bisa nunjuk-nunjuk. Ya, pokoknya makan dari pondok begitu. Ya, kamar mandi ngantri. Nah, di pesantren kayak gitu ya. Nah, nggak nakut-nakuti. Rata-rata begitu. Ya, ini dan itu serba nggak nyaman. Nah, pas dia jenguk anaknya ngeluh. Begini begitu nggak enak di pondok begini gitu ya. Kalah orang tuanya. Ya, ya sudah, pulang aja. Subhanallah, mana kecintaan kepada ilmu agama yang itu adalah bagian dari kecintaan kepada Allah. Nah, jadi memang kita mendidik anak untuk cinta kepada Allah itu ya memang seringnya bertabrakan dengan hawa nafsu kita. Pengennya semuanya kita layani dengan sangat nyaman. Ya, tapi ternyata kadang bertabrakan dengan kewajiban. Maka masyarakat muslimin, ya taruhlah kecintaan kepada Allah Ta'ala itu yang paling tinggi dibanding yang lainnya. Bisa kita mendapatkan apa tadi? Halawatal iman. Ya, jadi ini jangan sekedar teori ya, latihan memang. Karena iman itu memang masuk sedikit demi sedikit. Ya, tidak mungkin orang sampai ke level tertentu yang orang lihat, wah ini orang luar biasa terhadap agamanya. Hanya dalam jangka waktu 1-2 tahun langsung tidak. Ya, semuanya dibangun setahap demi setahap dengan ilmu. Anda menghafalnya, memahaminya, coba itu amalkan. Baik. Di antaranya berlatih tentang masalah menempatkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas apapun. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, qala, beliau berkata, man ahabba fillahi, barang siapa yang ya cinta di Allah gitu ya, kalau semata kata-kata ini fillah ya biasanya diterjemahkan di jalan Allah gitu. Ya, barang siapa yang cinta di jalan Allah, wa abghadha fillah, dan benci di jalan Allah, wa wala fillah, dan dia berwala loyal di jalan Allah, wa ada fillah, dan bermusuhan di jalan Allah. Ya, semuanya fillah. Nah, fa innama tunalu, ini wilayah ya, wilayatullahi bidzalik. Wawunya di kasrah. Kalau di kasrah berarti fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Ya, sesungguhnya saja akan diraih wilayah. Bahasa kita pakai wilayah kan, kekuasaan, tempat. Nah, diraih tempat kekuasaan Allah bidzalika, karena itu. Syaikhul Utsaimin beliau tidak mempermasalahkan
dengan dua sisi, entah kamu kasroh wilayah atau kamu fathah walayah. Tapi dalam syarah Fathul Majid, ya, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, beliau tekankan bil fathi la ghaira, di fathah, ya, tidak yang lain, ya, di fathah lebih bagus karena walayah itu maknanya mahabbah wa nusrah. Walayah dengan di fathah itu maknanya adalah kecintaan dan pertolongan. Cocok enggak kalau kita kasih dengan memfathah wawu? Maka sesungguhnya saja akan diraih kecintaan dan pertolongan Allah, ya, karena demikian itu. Ya, bagus ini ya. Dan juga dengan walayah itu banyak dalil-dalilnya dari Quran maupun hadis. Penyebutan walayah, tidak dengan wilayah. Kalau yang biasa memang wilayah biasanya. Penyebutan walayah, diantaranya dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 72. Cupliannya di situ Al-Anfal 72, malakum min walayatihim, walayah di situ. Min syai' malakum, tidak ada kewajiban kalian, min walayatihim, berupa walayah mereka. Tadi walayah apa mananya? Menolong dan cinta. Tidak ada kewajiban kalian berupa menolong mereka min syai', sedikit pun. Ini tidak ada kewajiban menolong mereka sedikit pun. Kepada siapa mereka? Orang yang beriman tapi belum hijrah. Ya, ketika dia belum hijrah, masih di wilayah musuh, masih tinggal bersama musuh, nggak mau hijrah, ya, maka ketika sesuatu menimpa mereka, dikatakan kewajiban itu belum diwajibkan sepenuhnya, ya, kecuali mereka minta tolong karena urusan agama baru ditolong. Tapi kalau yang lain, belum ada kewajiban sepenuhnya. Poinnya di sini adalah masalah walayah dengan fathah pada wawu. Bisa maknanya nusrah dan mahabbah. Sesungguhnya akan diraih kecintaan dan pertolongan Allah dengan sebab itu tadi. Ya, memusuhi, loyal, ya, benci, cinta di jalan Allah. Walan yajida abdun ta'mal imani wa in kasurat sholatuhu wa shaumuh, dan tidak akan meraih, tidak akan mendapatkan seorang hamba ta'mal iman, rasanya iman. Iman punya rasa, ya, tadi halawah, ya, manisnya iman, lezatnya iman, ya. Tidak akan mendapatkan seorang hamba rasa keimanan, meskipun banyak sholatnya dan puasanya, ya. Sampai apa? Ya, sampai semua kecintaan itu lebih diutamakan dari apapun. Semuanya diarahkan cintanya karena Allah. Sehingga kalau ingin mendapatkan cinta Allah, ya, walaupun banyak sholat dan puasa, belum dapat itu, ya, nikmat rasanya iman, kecuali dengan bukti apa? Cintanya kepada Allah lebih tinggi daripada apapun cinta selainnya.
Ini poinnya adalah bahwasanya cinta kepada Allah Ta'ala itu termasuk pokok dari tauhid. Ya, coba kalau orang bukan karena cintanya kepada Allah yang demikian besar, ya diperintah untuk perang itu berat sekali. Ya enak-enakan kumpul dengan keluarganya di lingkungannya sudah nyaman. Diperintah perang, coba. Ninggalkan itu semua, coba. Nah, kalau nggak mengingat cintanya kepada Allah Ta'ala, berat, Pak. Ya, mesti banyak pertimbangan. Berangkat perang gimana loh? Anak saya masih kecil, istri saya hamil lagi ini. Ya, coba. Saya juga masih nanggung utang, gitu. Macam-macam. Bahkan ini keluarga kalau tak tinggal itu nggak makan nanti keluarga saya. Banyak pertimbangan kan? Gimana mau berangkat perang? Ya, Ma'asyiral muslimin, ya, memang terkadang ada padanya udzur, tapi poin terpentingnya adalah inti kecintaan itu jangan sampai hilang. Ya Allah, Engkau mengetahui saya betul-betul cinta kepada Allah, karena ini problemnya. Ada udzur begini begitu. Ya, tapi poinnya adalah cinta itu jangan sampai hilang. Ya, jangan sampai kemudian gampang untuk dikalahkan. Tempatkan semuanya di atas kecintaan apapun daripada kecintaan kepada dunia dan hal-hal yang berkait dengannya. Tidaklah seorang hamba mendapatkan rasa keimanan meskipun banyak sholat dan puasanya, hatta yakuna kadalik, sampai keadaan dia itu seperti itu tadi. Ya, cinta di jalan Allah, benci di jalan Allah, dan seterusnya. Waqad syarat amatun mu'akhatin nasi ala amri dunia, dan sungguh telah terjadi amatu mu'akhatin nas, ya, keumuman saling cintanya manusia. Yakni apa? Ngambil manfaat. Saya senang sama dia. Kenapa? Dapat manfaat dari orang itu. Dan sungguh terjadi keumuman saling cintanya manusia itu ala amri dunia, di atas perkara dunia. Ya, ini ucapan siapa tadi? Ibnu Abbas. Ya, jadi bukan hadis ya. Ucapan Ibnu Abbas. Kalau ini beliau ucapkan di masa beliau yang mana itu masih sebaik-baik kurun. Ya, beliau sudah melihat kok sekarang orang-orang itu cintanya apa? Karena dunia. Oh, si fulan kaya, seneng sama fulan itu. Ya. Oh, si fulan miskin. Ya. Belum dicintai, belum dihargai. Ya. Oh, si fulan kaya, tak panggil bos. Ya. Bos, no. Yang miskin tega mau memanggilnya bos itu. Bahkan masalah manggil aja beda. Oh, ini orang kaya, saya manggilnya mas, gitu ya. Ini nggak kaya, gitu. Ya, saudara biasa. Sehingga rasa menghargainya pun beda. Hanya karena apa? Dunia. Satunya berduit, satunya nggak berduit. Ya, seperti itulah. Kalau di masa beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sudah seperti itu, ya jangan tanya kalau zaman sekarang ini. Ya, ini pelajaran untuk kita. Artinya ketika sudah kenal sunnah, kemudian kok membangun kecintaan ke orang itu begini begitu ya, hanya karena kaya, akrab dan sebagainya. Ya sudah, nggak usah heran. Ya seperti itulah memang tabiat manusia. Apalagi kita mengenal sunnah baru apanya, ya secuplek-cuplek gitu ya, tidak utuh. Sehingga kalau ada kejadian seperti itu ya sabar. Ya seperti itulah. Kita ambil ibrah saja. Semoga saya nggak sejelek itu saja. Ya, berusaha membangun kecintaan itu karena agama. Oh iya, dia ahlul Quran. Iya, senang ya sama dia.
Nah, ya tidak peduli walaupun saya menurut orang banyak dicela, tapi itu saya anggap nasihat untuk saya. Dia punya banyak ilmu, ya ceramah ini itu tak dengar gitu. Ya, karena apa? Kecintaan kepada hadis Nabi SAW. Enggak peduli siapa yang mengucapkan atau apapun niatannya, kita enggak urusan. Nah, sebatas itu Al-Quran keluar bahkan walaupun ke orang yang tidak kita sukai, hadis keluar darinya, ambil itu. Karena apa? Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kebanyakan manusia ya membangun kecintaan di atas perkara dunia. Wadhalika la yujdi ala ahlihi syai'an. Dan yang demikian itu tidak ya membantu pada pelakunya sedikit pun. Tidak membantu dia untuk meraih rasa keimanan. Maka ya ikhwah, ya walaupun kita mendapatkan dunia dari seseorang, tapi ternyata membuat kita jauh dari agama ini, sadarilah Anda itu ditarik untuk sesuatu yang mencelakai. Ya, walaupun Anda mungkin dari urusan dunia biasa-biasa saja, malah kesannya dituntut untuk banyak berkorban dengan dunia. Tapi membuat Anda itu makin sering muamalah dengan Quran, suka mempelajarinya, menghafalnya, sadarilah itu adalah ya cara untuk kita mendapatkan kelezatan rasa keimanan. Rawahu Ibnu Jarir. Ibnu Jarir meriwayatkannya. Ya. Masyarakat muslimin, pelajaran untuk kita bahwasanya ya agama itu demikian detail. Ya, mengurusi dari perilaku atau apa yang kita pikirkan dalam benak itu detail. Gimana sih perasaan ini mengaturnya? Gimana kecintaan ini cara mengaturnya yang benar? Sudah diatur oleh agama. Wa qala Ibnu Abbas fi qoulihi, dan berkata Ibnu Abbas pada firman Allah Ta'ala, ya, dari tafsir beliau ya, pada surah Al-Baqarah 166. Firman Allah Ta'ala, wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah ya kepada mereka sebab-sebab itu. Apa maksudnya? Qala al-mawaddah, kasih sayang. Ya. Dan terputuslah kepada mereka rasa kasih sayang itu. Ya. Orang-orang musyrik itu ya di dunia ini begitu mencintai sesuatu selain Allah. Ya. Kadang kecintaannya sama, kadang lebih dicintai Allah daripada kadang lebih mencintai kepada tandingan-tandingan selain Allah itu daripada Allah Ta'ala itu sendiri. Ya, kalau menyamakan saja itu syirik, bagaimana ternyata kecintaan kepada Allah dilebihkan daripada yang lainnya. Ya, senang dia dengan ritual syirik itu, ya, tapi masih memakai embel-embel. Ya, loh ini kan perintah Allah. Ya, melakukan kesyirikan. Nah, maka apapun itu ayat ikhwah, dalam kita beramal soleh itu butuh padanya bimbingan ilmu. Dalam urusan agama, dalam urusan amal soleh, kita tidak bisa mengira-ngira lagi. Semuanya butuh kejelasan yang gamblang. Oh iya, ini amal soleh, ini perintah Allah Ta'ala, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Dan enggak cuman urusan-urusan yang nampak, sholat, puasa, menghafal Quran, membaca Quran, tidak semata itu, tapi apa? Dalam urusan hati kita itu.
dalam urusannya batin. Dan yang kaitannya dengan cara kita berpikir itu juga membutuhkan cara yang benar. Sehingga apa yang ada dalam batin kita itu mendatangkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Dan kita lihat tambahan keterangan dari Asy Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Babu qaulillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Sudah kita terjemahkan tadi. Aslu tauhidi wa ruhuhu ikhlasul mahabbati lillahi wahdahu. Pokok tauhid dan ruhnya, ya, ruh itu nyawa itu ya, sesuatu yang teranggap inti dari semuanya. Dan pokok tauhid dan ruhnya tauhid adalah ikhlas cinta karena Allah, ikhlas cinta kepada Allah satu-satunya. Wahya aslu ta'alluhi wa ta'abudi. Dan kecintaan yang ikhlas ini adalah pokok ya penghambaan dan pokok peribadahan. Kenapa Anda begitu semangat ibadah? Cinta kepada Allah. Kenapa Anda begitu semangat untuk melakukan peribadahan, menyembah kepada Allah? Cinta kepada Allah satu-satunya. Ini katakan pokok tauhid, ruhnya tauhid. Barakallahu wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kebenaran taufik dari Allah Ta'ala semata, kalau ada kekurangan dan kesalahan dari waswas syaitan dan dari kebodohan saya pribadi, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.